Ini programnya KPK gitu, dalam bentuk suap, gratifikasi, pungutan liar, nepotisme, dan penyalahgunaan fasilitas dinas. Kalau bisa nggak sih tidak ada korupsi gitu di Indonesia? Survei penilaian integritas, berarti itu ada survei ke masyarakat. Dengan semakin publik sadar atau aware gitu, maka potensi korupsi kan semakin kecil. Dan pasti kalau dari kecil pasti ngena ya biasanya ya. Sampai dewasa pun keinget biasanya teh. Kayak gini, anak-anak boleh nyontek nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Oke, Kang Teteh kembali lagi di episode Ajib kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Beliau ini adalah Teh Nur Aini Elmi Tanjung. Beliau ini sebagai Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Waduh, keren banget nih. Teh, izin Teh, sebelum nanti kita memasuki bincang-bincang yang membahas tentang penyuluh anti korupsi itu apa aja gitu. Nah, boleh Teh perkenalan diri dulu sedikit ke Akang Teteh. Mangga. Baik, saya sehari-hari di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai PPUPD ya. PPUPD. Ya. Terus juga ini juga forum ya yang saya mungkin lihat dari pakai rompi. Rompinya dari mana? Nah, saya sebagai penyuluh anti korupsi yang disertifikasi oleh LSP KPK. Oh, langsung KPK ya Bu ya? Ya, jadi jangan rompi oren ya, kita pilih amit-amit ya, pakai rompi biru. Dan kalau ahli pembangun integritas itu adalah rompinya abu-abu. Beda lagi ya, tuh. Jadi tadi paksi dan api. Paksi dan api. Iya. Oke, terima kasih Teh. Teh, kita kan mau membahas nih ada satu program yang dari KPK ya Teh ya? Iya. Nah, itu terkait dengan pariwara anti korupsi dan itu kalau nggak salah memang saat ini sedang berjalan ya? Betul. Nah, Teh boleh dong dijelasin sedikit apa sih program pariwara anti korupsi itu? Baik ya, jadi program pariwara anti korupsi ini di 2025 ya. Baru di 2025? Iya, tahun 2024 juga, cuman gaungnya nih di 2025 ya. Gongnya di sini. Gongnya di sini ya, jadi ini programnya KPK gitu. Okay. Nah, kami tuh sebenarnya kalau ini rompi biru ini, paksi ini juga kepanjangan tangan dari KPK, tetapi di bidang di sulanya sula pendidikan. Sula pendidikan karena ada trisula ya. Nah, salah satunya adalah sula pendidikan. Nah, dalam rangka apa ini? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik atau petty corruption. Petty corruption. Ya, jadi korupsi kecil-kecilan gitu. Jadi pencegahannya di situ aja dulu gitu. Fokus di yang kecil dulu. Ya, fokus. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk suap, gratifikasi, pungutan liar, nepotisme, dan penyalahgunaan fasilitas dinas. Jadi KPK itu mengajak seluruh pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, dan BUMD untuk berperan aktif dalam kampanye anti korupsi yang diselenggarakan oleh serentak di seluruh Indonesia. Oh, berarti ini yang terlibat banyak ya? Banyak. Jadi program ini juga mendukung Pemda dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui peningkatan skor SPI, survei penilaian integritas, dan MCP terkait sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Oh, berarti indikatornya pun sampai ke sana ya, Bu? Ya, sampai ada indikatornya juga ya? Iya, Teh? ada. Oke, nah Bu, Teh. Nah, kalau kenapa sih kampanye anti korupsi ini dipilih untuk dijalankan secara serentak di berbagai daerah? Karena ini kan setahu saya sangat masif ya, dijalankan benar-benar serentak. Nah, kenapa sih? Apa tujuannya? Agar seluruh Pemda dan BUMD juga merata di seluruh Indonesia memberikan pelayanan terbaik. Kan nggak boleh dong setengah-setengah. Jangan kagok gitu ya. Iyalah. Jadi tanpa korupsi dan seluruh masyarakat Indonesia sama-sama meningkatkan pengetahuan tentang anti korupsi. Ada apresiasi KPK-nya sih untuk memberikan penghargaan ya pariwara anti korupsi kepada Pemda dan BUMD yang secara aktif, masif,
inovatif, berdampak dan mengedukasi serta menggerakkan masyarakat untuk menolak korupsi melalui mekanisme penjurian. Oh, jadi ini nanti ke depan itu ada hadiahnya untuk hadiahnya. Oh, iya. Tapi bukan cuma hadiah sih kalau kata saya, yang penting kita tuh kalau bisa nggak sih tidak ada korupsi gitu di Indonesia. Dampaknya itu ya. Iya, dampaknya kan banyak ya. Kalau dampak korupsi banyak banget ya. Bukan soal hadiahnya sebenarnya, tapi ini lebih ke dampak secara langsung ke masyarakatnya ya. Iya kan kita pengen sejahtera ya. Betul. Nah, Indonesia nggak boleh dong setengah-setengah sejahteranya. Tapi sejahteranya seluruh merata Indonesia ya, dong, merata. Jadi berarti harus serentak kan? Betul. Oke. Nah, kalau dari target utamanya sendiri dari kampanye itu ke arah mana nih? Ya pasti dong. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indonesia bebas dari korupsi. Iya, Indonesia emas 2045 kan? Targetnya itu. Jadi itu nilai kita kalau lihat nilai kita secara indeks persepsi korupsi ya. Itu dinilainya kita tuh di poin 37 dari rentang nilai 1 sampai 100. Kita itu poinnya 37. 37 Indonesia. Itu di Indonesia. Iya. Maksudnya ini seluruh dunia kita itu cuman dapat poin 37. Sangat kecil. Berarti nilai apa tuh? Nilainya merah. Di bawah merah mungkin apa? Merah banget kan 37. Jadi bagaimana untuk meningkatkannya? Berarti kan seluruh Indonesia dong. Nggak bisa hanya Pemda tertentu atau instansi-instansi terkait ya. Sekarang ini kenapa? Memang harus Indonesia ya. Betul, seluruh Indonesia. Kalau misalnya 37 berarti kalau nilai rapotnya merah banget. Kita 5 aja enggak gitu. Iya, betul. Nah itu dari tahun kemarin itu naik 3 poin dari 34 ke 37. Oh ini udah naik? Udah naik lumayan. Nah tapi kita jangan mau naiknya dikit-dikit gitu. Betul. Naiknya mau banyak nggak? Harus. Caranya gimana naik banyak? Berarti harus serentak. Betul. Nah KPK caranya gimana? Ya udah melalui kampanye. Nggak mungkin dong KPK sendiri atau hanya tadi sulanya sula penindakan. Ya. Kalau sula penindakan berapa banyak sih yang ditindak? Mending apa? Yang mendingan sosialisasi anti korupsi atau dengan pariwara ini kan bisa berdampak gitu. Berdampaknya secara langsung, impact-nya ke masyarakat langsung ya. Betul. Oke. Nah Teh, dengan dilaksanakannya sosialisasi anti korupsi ini, pastikan ada tolak ukur atau cara mengukur keberhasilannya. Nah itu seperti apa Teh? Apakah sudah ada rancangan yang dibuat secara komprehensif untuk pengukuran dari keberhasilan program ini gitu? Ya tadi ya, bagaimana nih cara ngukurnya? Cara ngukurnya kalau misalnya dirasa dari hati gini ya. Kita ini kalau misalnya tadi handphone kita ketinggalan di kereta. Yeah. Kita bisa nemu atau enggak? Kalau masih banyak yang masih ada gitu kan. Kalau misalnya aman berarti kesadaran masyarakat terhadap kejujuran, nilai-nilai integritas itu berarti kan kita kalau masih ada hilang nih gitu kan, was-was pasti kan gitu. Nah itu kalau secara kasat mata kan bisa lihat itu ya. Tetapi kalau misalnya secara kita pakai alat ukur gitu, ini ada 3. Untuk survei penilaian integritas di Jawa Barat tuh kita dapat nilai 73,84 dari 100 ya. 100. Berarti sudah lumayan bagus ya. Okay. Itu tapi di Jawa Barat ya? Di Jawa Barat. Nah, kalau misalnya untuk rata-rata kabupaten kota kita di 69,75. Berarti kita di atas rata-rata nih. Masih di atas rata-rata kan kita banyak melakukan ya Provinsi Jawa Barat juga. Alhamdulillah ya, gencar terus gitu. Terus juga untuk yang tadi skor IPK kita. Ya. Nah, tadi ngukurnya gimana? Itu skor IPK kita untuk tingkat dunia ya. Nasional. Kita masih dunia ya. Bukan nasional, dunia. 37. Berarti PR kita banyak. PR kita banyak nggak untuk meningkatkan tadi indeks persepsi korupsi. Nah itu ngukurnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya mah kalau dari segi pengukuran mah udah jelas ya Teh ya. Udah. Ada indikator ya dari di level provinsinya ada, di level dunianya bahkan sudah tercatat kita. Ya. Oke. Nah, untuk Jawa Barat sendiri ini kan kita karena fokus ke Jawa Barat ya Teh. Makna pentingnya peran Jawa Barat ini bagaimana nih terhadap apakah ke level nasional gitu kah? Apakah nanti berdampak sangat besar atau seperti apa? Ya maknanya jadi pasti tindak pidana korupsi di Jawa Barat menurun dong.
biar pengen gitu ya, kampanye gini kan berarti menurun dong. Yang kedua nilai indeks IPK dan SPI naik. Berarti kalau misalnya naik itu kan survei penilaian integritas. Berarti itu ada survei ke masyarakat. Itu ada masyarakat, ada ASN-nya juga, ada praktisi juga. Itu kan menilai kita tuh udah tingkat korupsi kita sudah sampai sejauh mana. Ya, itu kan lihatnya dari situ alat ukurnya. Dan Jawa Barat tuh ujungnya apa? Jawa Barat sejahtera. Tanpa korupsi. Ya harus istimewa dong. Tuh. Istimewanya positif, ya kan? Oke. Jadi sebenarnya memang sangat krusial ya Teh ya. Apalagi memang di Provinsi Jawa Barat itu sendiri kan penduduknya sangat banyak ya. Jadi mungkin kalau masyarakat ini teredukasi dengan baik pasti dampaknya luar biasa. Ya. Oke. Nah Teh, seberapa besar nih peran kesadaran publik dalam menekan potensi korupsi di daerah? Jadi mungkin banyak yang tidak kita sadari. Mungkin di masyarakat pun selalu menyalahkan, pemerintah korupsi, tapi di masyarakat sendiri kadang tidak sadar ya Teh, bahwa ada korupsi-korupsi kecil yang terjadi juga. Nah itu seperti apa sih Teh dampaknya? Ya kan, kalau perannya sangat besar ya. Jadi dengan semakin publik sadar atau aware gitu, maka potensi korupsi kan semakin kecil. Jadi jangan suap lah, jangan melakukan suap, jangan memberikan gratifikasi, dan jangan mau diperas. Itu harus sadar juga masyarakat gitu. Kalau nggak dari masyarakat ya dari siapa lagi gitu. Harus dari kita juga sebagai masyarakat ya. Ya jangan dukung dong gitu. Jangan menolak gratifikasi kalau ASN gitu kan. Itu dari kita dulu ya. Jadi memang harus sadar juga ya dari masyarakatnya bahwa korupsi sekecil apapun itu berdampak besar ke depannya gitu ya. Ya, jadi jangan lupa juga ada 9 nilai integritas atau 9 nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi. Apa aja tuh Teh? Oke. Kita pelan-pelan ya. 9 nilai anti korupsi atau 9 nilai integritas itu kita biasa disingkat dengan Jumat bersepeda kakak. Waduh, Jumat bersepeda kakak. Junya jujur. Jumat, A-nya apa? M-nya apa? Mandiri. Oh, jujur mandiri. A-nya Jumat. T-nya adalah tanggung jawab. Berani. Bersepeda. Ber-nya berani. Se-nya sederhana. P-nya peduli. Bersepeda. D-nya disiplin. A-nya adil. Dan K-nya kakak. Kerja keras. Terakhirnya itu. Kerja keras. Aduh, banyak banget. Banyak, tapi diingat kan tinggal gampang. Jumat bersepeda kakak. Hafal ya? Hafal nggak? Kalau 9-9-nya belum hafal. Insya Allah hafal ya. Nanti ya, abis ini ya, hafalin. Nanti dihafalin. Oke Teh. Nah, kalau untuk menyebarluaskan anti korupsi ini, ada strategi kreatif apa sih Teh yang gencar dilaksanakan, baik itu dari KPK atau mungkin dari penyuluh anti korupsinya itu sendiri? Oke. Jadi kalau misalnya kita tuh kemarin juga ada sosialisasi anti korupsi ya. Sosialisasi anti korupsi. Ya. Juga kemarin juga kita roadshow kolaborasi dengan KPK. Oh, langsung kolaborasi dengan KPK, sosialisasi anti korupsi dari mulai di bangku sekolah, mahasiswa di kampus, di desa, itu kita masuk. Berarti semua jenjang ya? Iya, dari mulai PAUD. Itu kita dari mulai PAUD jadi kita mendongeng tentang tadi 9 nilai integritas. Ada buku-bukunya, buku dongengnya. Kita juga bercerita, membacakan buku bagi yang belum bisa baca, kita dongeng. Kita baca buku. Nah, itu kita menanamkan nilai-nilai integritas. Kalau menanamkan nilai-nilai integritas itu kan kalau dari kecil lebih baik ya. Betul. Pasti ngena banget. Ngena banget. Jujur dari kecil, karena jujur itu nggak ada sekolahnya. Untuk jujur itu hati ya, yang bisa nilai gitu. Betul. Terus di sekolahan juga sama. Jadi tadi 9 nilai integritas itu. Tidak mencontek, itu kan dari perilaku jujur, disiplin, buang sampah pada tempatnya, enak nggak sih? Hal-hal kecil seperti itu. Hal kecil, seperti tadi kalau kita menemukan barang orang lain, kita ambil atau
atau bagaimana, ambil dilaporkan atau ambil disakuin, disakuin kan, diambil. Nah itu kan hal kayak gitu kan, kita menghindari atau mencegah korupsi dari kecil lebih enak loh. Dan pasti kalau dari kecil pasti ngena ya biasanya ya, sampai dewasa pun keinget biasanya teh. Kayak gini, anak-anak boleh nyontek nggak? Enggak, itu sampai kapanpun dia nggak nyontek. Iya. Kalau pernah nggak, misalnya ditanya, kamu pernah korupsi nggak? Kalau ditanya sama umur kita, jawabannya apa? Pernah. Pasti jawabannya pernah. Coba kalau anak kecil, kamu pernah korupsi nggak? Enggak. Nah, berarti apa? Berarti kita tuh dididik mending dari sekarang lah gitu, anak-anak. Jadi kamu pernah ya ketika misalnya ditilang gitu, harusnya kan kita ditilang aja gitu, ya udah gitu. Ngikuti aturan aja ya. Pernah nggak gitu? Saya mencoba pernah. Gitu ya. Gitu. Karena nggak disiplin kan gitu. Ya itu tadi ada 9 nilai itu disiplin. Nah, kita disiplin. Ditanamkannya sejak sedini mungkin. Sedini mungkin. Harus benar dari sekarang. Dari anak-anak kita ya. Nah, itu jenjangnya itu kalau tadi Teteh bilang itu kan dari PAUD bahkan sampai mahasiswa, sampai masyarakat. Untuk skopnya sendiri apakah memang ke tiap kota di Jawa Barat atau seperti apa Teh? Iya, semuanya. Kalau waktu itu tahun 2023 kalau nggak salah itu kita sosialisasi ke desa anti korupsi. Desa anti korupsi. Desa anti korupsi. Kalau sekarang katanya mau digaungkan oleh DPMD itu ada desa istimewa ya. Kalau desa anti korupsi itu programnya KPK. Jadi desa anti korupsi yang sampai ke keluarga berintegritas. Oh, levelnya sampai sampai keluarga berintegritas. Sekarang program KPK kami juga bantu ya sebagai fasilitator, bagaimana sih keluarga berintegritas gitu. Bagaimana sih desa anti korupsi? Kalau desa anti korupsi udah ada indikatornya. Keluarga berintegritas juga udah ada bukunya. Dan kalau kami penyuluh itu baca buku dulu ya. Bagaimana sih keluarga berintegritas? Udah pasti 9 nilai itu kita tanamkan itu. Perkenalkan dulu 9 nilai. Waktu itu pernah ada di Depok tuh sudah sampai ke DPRD loh. Anggota dewannya, terus sampai wali kota Depok. Itu sudah keren banget, kami saksinya ya. Sebagai fasilitator untuk keluarga berintegritas. Karena itu kan dari atas dong harus juga memberikan teladan para harus pejabatnya, dewannya gitu. Nah, kalau kita sampai keluarganya dari mulai pejabat sampai kepada desa, kalau tidak ada korupsi, keren banget gak sih? Beres ya. Kemarin beres. Kolaborasi kemarin juga, alhamdulillah kami kolaborasi dengan KPK, diminta KPK untuk roadshow jelajah negeri bangun anti korupsi di 8 kabupaten kota dari mulai kemarin Juni sampai akhir Juli, 30 Juli di Majalengka. Jadi 8 kabupaten itu, kabupaten kota itu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Hafal ya? Muter. Iya, muter. Dari Juni sampai akhir Juli, 30 Juli. Waduh, masih ingat ya? Karena masih baru banget gitu. Jadi kompleks ya Bu ya? Dari desanya, tatanannya dari semua sebenarnya harus teredukasi dengan baik gitu ya. Ya, kami juga kan banyak penyuluh anti korupsi, dan ini kan ada di dalam forum. Jadi forum ini punya ASN, non ASN. Itu bekerja, kita nggak lihat dia kerja atau tidak kerja atau kerja di mana. Yang pasti ini bersertifikasi ya, penyuluh anti korupsi bersertifikasi. Sudah jelas ya. Jadi apa? Memperlihatkan kompetensi kita gitu. Bagaimana menyuarakan anti korupsi ini gitu melalui apa? Kan bisa aja online, offline, bisa dengan apapun caranya. Tidak mesti dengan paparan. Kita bercerita juga bisa gitu. Salah satu cara ya. Tidak terbatas hanya sebagai sosialisasi yang bentuknya formal. Iya, gitu ya. Betul. Bisa bermain juga. Ada board game-nya. Sampai bermain. Ada sahabat pemberani. Ada board game-nya, kita macam-macam. Ada yang berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Indonesia. Ada mulai dari anak-anak gak bisa baca, sampai anak-anak, sampai mahasiswa SMP itu bisa dimainkan. Sampai pelaku usaha. Pelaku usaha ada board game-nya. Iya, jadi gak main catur aja ya. Gitu. Itu nanti deh saya perkenalkan.
Oh ya pokoknya ini kalau penyuluhan itu seru. Tadi kan kalau saya senang dengan board game. Tadi tetap 9 nilai integritas. Terus juga dengan tadi film. Dengan juga. film. Oh. Akhirnya kembali lagi, oh saya gitu nih gitu. Nanti enggak deh gitu. Sampai pedagang juga bisa kita suluh. Bagaimana cara jujur ya dalam berdagang. Sampai istilahnya kalau film tuh horor-horor gitu. Nanti kalau bisa pemerintah Provinsi Jawa Barat nih punya film khusus yang backgroundnya Jawa Barat gitu. Yang ke Sunda ya gitu. Kan Pak KDM kan Sunda banget nih, Pak Gubernur kita ya, Kang Deddy gitu. Kita bikin film yuk Kang Deddy. Jadi semoga biasanya kalau dengan pesan yang merakyat gitu itu jauh lebih ngena ya. Benar. Jadi, semoga nanti ada ya ke Diskominfo gitu ya. Ayolah, enggak mesti kayaknya ASN yang seneng acting gitu ya, yang punya hobi banyak lah kalau talent mayatnya Jawa Barat. Banyak ya multi talenta lah ya mungkin ya. Kita cari aja, kita bikin film yuk gitu. Kayak gini ada film tuh kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri, itu seru loh. Kalau misalnya itu sudah tayang. Tayang. Wah udah berapa tahun yang lalu ya. Kalau gitu saya terus ada yang horor-horor gitu. Itu yang bikin anak-anak, oh berarti dari mulai anak-anak, ibu-ibu itu ngena semua, bapak-bapaknya gitu. Pokoknya ini keluarga ini bisa jadi jujur itu atau peduli atau tanggung jawab itu bisa ada di situ di film itu. Jadi sangat banyak pesan yang dapat disampaikan dari sebuah film itu ya. Iya, terus ada serunya kita bagi-bagi hadiah juga. Bukan gratifikasi ya. Hadiah pesan-pesannya ada juga di situ. Ada seperti ini kalau di laptop saya nih ada stiker, bagi-bagi stiker gitu kan. Lengkap ya. Berani jujur hebat. Seru banget ya. Jadi mungkin bahkan dari board game aja itu bisa ngena ya, nilai-nilai anti korupsi itu bisa sampai ke semua pihak gitu. Iya. Nanti saya kalau punya anak-anak kecil saya bawa itu sih. Ya. Ada tentang mewarnai juga bisa loh. Karena di situ ada pesan-pesannya tentang jujur, mandiri, tanggung jawab, peduli. Ini semua aspek diolah pokoknya yang penting nilainya masuk ya. Iya, masuk banget. Keren banget. Nah, kalau dari segi sinergi nih antar pemerintah daerah, KPK, media, masyarakat atau misalnya kalau sering kita sebut pentahelix ya Teh. Seperti apa sih untuk penyempurnaan program ini? Ya sinerginya berarti harus bareng-bareng dong, jangan setengah-setengah nih. Seluruh Pemda provinsi, kabupaten, kota juga dengan bahkan BUMN ya, bukan BUMD aja. BUMN, BUMD ya sama-sama kita satu padu untuk mengkampanyekan anti korupsi ini gitu. Satu visi yang sama ya Teh. Satu visi jangan film aja lah. Di situ masukkan lah kalau misalnya di TV iklan-iklan, di radio seperti ini juga ya. Betul. Podcast BKD nih keren. ASN ikut bicara ya. Semoga bisa nyampe ya ke semua rekan-rekan ASN se-Jawa Barat atau malah lebih keren lagi se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Nah Teh, kalau dari segi tantangan sendiri nih Teh. Kan dalam era disrupsi digital dengan banyak konten yang masuk segala macam, kan ini cukup berat ya tantangannya. Nah, gimana tuh Teh menghadapi tantangan penyampaian informasi anti korupsi ini di era digital ini? Ya, gampang sih. Pokoknya kontennya menarik dan mudah dipahami. Jangan ngejelimet. Itu aja. Mudah sedikit ya, mudah dipahami. Yang penting mudah dipahami. Iya, mudah dipahami. Karena kalau misalnya pakai tulisan-tulisan ini nggak usah deh. Mendingan pakai formal gitu malah nggak masuk ya. Pokoknya yang santai gitu. Pokoknya enakeun lah gitu. Yang gampang masyarakat tuh bisa paham. Nggak usah bahasa yang ini. Kan kalau misalnya bisa bahasa Sunda, kenapa enggak gitu? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau untuk nanti Jawa Barat juga kan udah mengindonesia ya. Gubernur kita juga terkenal. Dengan konten-kontennya Pak Gubernur ya. Waduh, gaungnya Jawa Barat ini sangat luar biasa ya. Itu kan bisa juga ya dengan Pak Gubernur kita ini yang medsosnya keren gitu ya. Ini kan kenapa kita ASN-nya juga atau Jawa Baratnya juga ikut dong gitu. Untuk menyuarakan ini pariwara anti korupsi. Ya kan? Berarti yang penting simple, ngena ya Teh? Iya, ngena. Simple dan ngena. Nah Teh, ada kisah-kisah sukses gak sih Teh? Atau misalnya praktik
baik yang bisa dibagikan dari pelaksanaan kampanye sebelumnya, karena memang program ini kan sebenarnya tidak di tahun ini aja ya, di tahun-tahun sebelumnya pun sudah ada kalau nggak salah. Nah itu ada contoh-contohnya nggak Teh? Best practice-nya gitu? Ya gini, ketika kami ya menyuluh anti korupsi, itu kita menyuluhnya enaknya dengan film dan board game. Itu paling gampang kayaknya. Paling gampang. Berarti apa? Dengan pariwara juga lebih mudah. Itu aja sih, kayaknya lebih menarik, tidak usah banyak paparan. Kita nih film kasih nilai tadi pengenalan 9 nilai anti korupsi. Kalau misalnya mau lebih detail kepada misalnya kepada anggota DPRD gitu, kepada para punya pendidikan yang memang lebih gitu ya. Tapi kalau misalnya ke masyarakat itu yang mudah aja dengan film juga. Ke dewan juga kalau misalnya kita menyuluh itu dengan film di kelas itu semangat gitu, tidak ngantuk. Bagaimana menyuluh tidak ngantuk gitu. Kita juga dengan tadi ada kuis juga. Kita bikin kuis biasanya. Seru tuh kalau misalnya ada 10 orang nih dapat hadiah gitu. Hadiahnya kan tidak diperjualbelikan ya. Pokoknya lucu-lucu sih, nanti saya kasih ya di sini ya. Ada pouch, ada tumbler gitu. Yang memang tidak diperjualbelikan, khusus untuk yang dapat bisa jawab, bisa dapat terbaik nilai dari kuis gitu. Bagaimana informasi bisa sampai ya. Intinya biar audiens itu semangat gitu, ngikutin konten atau ngikutin sosialisasi yang Paksi buat ya. Oke. Nah, kalau untuk komunitas atau tokoh-tokoh lokal itu dilibatkan juga nggak Teh? Iya, dilibatkan. Ya tentu ya, karena kan ada tokoh-tokoh masyarakat atau ada kan biasanya tiap daerah ada ya tokoh-tokoh lokalnya yang sangat berpengaruh atau bahkan sangat dihormati gitu. Nah itu apakah dilibatkan juga? Dilibatkan ya, seperti ini ya, kalau di desa anti korupsi juga kan ada tokoh-tokoh masyarakat yang memang kayak ada tokoh agama gitu kan, pasti suara kita sama ya dengan tokoh agama apapun ya, itu pasti kan tidak korupsi. Betul. Itu udah pasti gitu. Pasti kan menyuarakan kebaikan ya. Iya, jadi mereka tidak ada ilmu untuk yang istilahnya tidak usah berseragam begini ya, berompi ini ya gitu. Tapi mereka memang di dalam agama itu kebaikan yang mereka bawa gitu. Betul. Termasuk tetua adat kan pengennya bersih gitu. Misalnya desa wisata itu juga bisa jadi anti korupsi juga kan gitu. Karena pasti desa wisata pengen desanya bersih. Berarti apa? Disiplin segala jadi pasti sosialisasi ini juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Apalagi kemarin kelihatannya dari desa gitu. Kelihatan banget gitu bahwa suara anti korupsi ini mereka tuh seneng gitu. Betul. Ya. Jadi sebenarnya dalam setiap aspek kemarin juga mungkin sih sempat nih ada pembahasan terkait desa wisata. Bagaimana membuat desa wisata itu baik kan semuanya terlibat ya Teh. Betul. Dari mulai kepala desa semua dan itu memang harus dalam diri masing-masing itu anti korupsi itu sangat kuat gitu ya. Ada lagi desa sadar hukum. Iya. Ini macam-macam nih desa. Macam-macam. Nah, ini bocoran nih dari DPMD kan. Nah, kita bikin katanya desanya tuh desa istimewa. Desa istimewa tuh saya lihat indikatornya ada desa anti korupsi di dalamnya, desa wisata dan desa sadar hukum. Komplit tuh jadi dalam satu desa istimewa itu. Kalau kayak gini Jawa Barat nih bisa kayak gini, istimewa banget lah. Lebih dari apa yang diharapkan gitu ya. Betul. Keren banget. Dimulai dari yang desa. Kalau udah desanya aja istimewa, pasti ke atas ya. Iya dong, kan Jabar harus istimewa dong. Oke. Nah Teh, kalau dari segi nilai integritas ini kan penting. Tidak hanya untuk dimiliki seorang ASN, tapi juga masyarakat umum. Poin utamanya adalah kenapa sih nilai integritas yang menjadi poin utamanya? Integritas itu bukan bicara orang lain, tapi bicara diri sendiri. Jadi intinya gini, apa yang bisa kita lakukan? Jadi biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Wah, bagus banget tuh kata-katanya. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Itu kayaknya intinya di situ ya poinnya. Karena kita kebiasa ya, udah biasa lagi gitu. Berarti ulah gitu jatuhnya. Jadi biasakan yang benar,
bukan membenarkan yang biasa. Berarti kalau integritas itu kan, kalau pramuka itu kan ada suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jangan hanya bajunya aja ya, setiap tanggal berapa tuh? Tanggal 14 ya. Tanggal 14 gitu baju pramuka, tapi ingat tuh kalau dulu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, itu integritas. Sesuai dengan kaidah, hukum, aturan. Itu aja. Integritas. Integritas jadi ngomongin utamanya diri sendiri. Coba. Memang kita harus tiap ini ngaca kali ya Teh. Iya, ngaca. Saya sudah berintegritas belum? Ya, gitu. Sudah disiplin belum? Pasti ngacanya ke diri sendiri. Pasti kita pegang gini. Integritas. Jangan ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri aja dulu. Itu benteng utamanya ya Teh. Kita sudah belum. Nah, jadi saya juga, saya pakai ini juga. Saya harus menjaga dong gitu. Betul. Saya sudah apa belum? Di sisi ini belum, di sisi ini udah gitu. Itu pasti makanya kalau paksi itu disebutnya master. Masih terus belajar terus. Master. Iya, masih terus belajar. Masih terus belajar. Oke. Nah, Teh kalau dari segi masyarakat sendiri bisa ikut terlibat secara aktif. Nah, itu gimana Teh? Kalau ini kan mungkin dari segi sosialisasinya dari paksi. Ya. Tapi kalau dari segi masyarakat itu sendiri untuk memulai gerakan ini gimana sih Teh? Ya, berarti harus tadi ya, kita tidak menolak gratifikasi, tidak memberikan gratifikasi kalau masyarakat. Tidak memberikan gratifikasi kepada ASN. Dimulai dari gratifikasi? Iya, gratifikasi. Kalau gratifikasi kan ucapan terima kasih. Tidak memberikan gratifikasi kepada ASN. ASN, termasuk penyelenggara negara, pejabat negara ya. Sudah pasti ya. Kalau kita kan di ASN nih, ya menolak dong. Berani berani tolak gratifikasi. Terus tidak ada suap menyuap. Tidak melakukan pemerasan. No pungli gitu. Terus itu petty corruption. Petty corruption termasuknya. Ya kalau kita berarti pelayanan publik dong. Pelayanan publiknya harus bagaimana? Ya harus pelayanan prima gitu. Tadi tanpa korupsi. Tanpa tadi. Kembali ke yang tadi ya. Minimal 4 aja dulu gitu. Tolak gratifikasi. Terus tidak pemerasan, tidak pungli. Terus, itu memang yang sangat sering terjadi di masyarakat ya Teh. Iya. Nah Teh kalau misalnya ini kan kita nih biasa budaya ketimuran ya. Hatur nuhun. Asa nggak enak gitu kalau hatur nuhun aja gitu. Iya. Nah itu gimana tuh Teh? Tapi sekarang ini kan ngomongin gratifikasi, sebenarnya judulnya kalau gratifikasi panjang ini sebenarnya kan. Tadi ucapan terima kasih. Ucapan terima kasihnya karena apa? Dia memberikan tuh karena jabatan atau bukan. Kalau kita misalnya nih misalnya saya kan ini ya pemeriksa ya. Ketika Akang memberikan saya meriksa nih, terus nih Teh gitu kan, berikan sesuatu misalnya apa ya gitu, hadiah gitu. Cindera mata lah. Iya cindera mata, hadiah ya. Oh saya diperiksa nih. Ini Teh. Kalau saya ketika dalam pemeriksaan itu karena jabatan saya sebagai pemeriksa, Akang ngasih ke saya, itu namanya gratifikasi. Ya tolak dong gitu. Walaupun pemeriksaannya sudah beres ya, anggaplah sudah beres gitu. Sudah beresnya dalam, makanya ngasihnya karena jabatan atau karena pertemanan biasa. Nah harus dibedakan. Bedakan. Ketika kita dalam pemeriksaan, terus setiap pemeriksaan kan masih ada nih. Ya. Belum selesai nih laporannya. Ya. Masih kalau karena dalam jabatan itu tetap. Itu termasuk gratifikasi. Mau angkanya, mau tidak, kita tidak ngomongin angka ya, berapapun gitu. Nah ya udah tolak dong gitu. Kalau misalnya tidak bisa nolak, ya laporkan. Kan ada UPG. Oh bisa dilaporkan ya? Bisa dilaporkan. Ya udah dilaporkan terus nanti misalnya makanan ya, berupa makanan ya udah dibagikan gitu. Jadi kalau misalnya gini, saya datang ke sini bertamu gitu kan, terus ada makan minum yang ala kadarnya, ya itu bukan gratifikasi karena misalnya ada makan minum tamu gitu. Tapi kalau misalnya hadiah, Akang hadiah ketika saya memeriksa gitu. Ya itu gratifikasi sudah jelas, dong. Itu gratifikasi. Oh karena jabatannya. Coba kalau saya bukan pemeriksa, mungkin nggak akan ngasih. Iya betul. Itu kalau gratifikasi kan lebih seru sih sebenarnya. Karena gratifikasi macam-macam ya. Betul. Dan mepet-mepet ya. Ini gratifikasi atau bukan gitu ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri di budaya ketimuran kita kan
seringlah mengasih, ya memang hatur nuhun gitu kan. Iya. Cuman mungkin kita salahnya melihat apakah itu karena jabatan seperti yang tadi Teteh bilang ya gitu ya. Kalau misalnya kita tetanggaan tidak ada hubungannya pekerjaan gitu, itu kan bisa silaturahim ya gitu. Ini ada opor gitu kan. Tapi kalau misalnya tetanggaan tetapi lagi meriksa nggak boleh juga. Berarti kan tipis-tipis ya Teteh. Tipis, jadi gimana niat juga gitu ya. Kalau kita tetanggaan tidak ada hubungannya apa hanya tetangga, ya, itu aman. Nah itu aman. Berarti itu emang adat ketimuran kita ya. Iya. Seru loh kalau khusus gratifikasi. Gratifikasi macam-macam. Waduh gitu. Ada yang dilaporkan, ada yang nggak perlu dilaporkan gitu. Oh, ada yang perlu dilaporkan sama ada yang tidak. Ada yang tidak perlu dilaporkan. Itu gimana tuh Teh? Panjang banget nih, masa berapa sesi nih? Kalau misalnya nanti diundang tentang gratifikasi, kayaknya panjang banget. Ini harus diundang khusus ya untuk ngebahas lebih dalam lagi nih. Ada nanti berupa uang, berupa barang, macam-macam ya jadi ya. Voucher. Ada 5-3 KS gitu, gratifikasi 5-3 KS. Oh, sampai ada ke arah sana. Iya dong. Ada hadiahnya itu gitu. Itu seru banget kan pasti. Itu. Kayaknya harus ada sesi khusus. Iya, sesi khusus. Kayaknya panjang ya. Panjang ya. Oke. Berarti nanti ada dari segi yang tadi petty corruption itu terkait suap, gratifikasi, pungli. Ya mungkin itu semoga mungkin nanti masyarakat bisa lebih jeli ya. Untuk memilah-milah aksi korupsi kecil sebenarnya itu. Tapi memang dampaknya sangat luar biasa. Masyarakat nanti nggak sadar ya bahwa itu pun korupsi sebenarnya gitu ya. Iya. Oke. Teh, ini mungkin masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih. Ada pesan kunci nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat terkait anti korupsi? Pesan-pesan khusus dari Teteh langsung ya dari Maksi. Jaga integritas, terus biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Cukup. Itu merangkum semua ya? Iya. Integritas kan tadi panjang ya. Betul. Jaga integritas. Jadi biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Termasuk ini jujur, ada jujur, berani jujur hebat, kan? Karena jujur itu nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Salah satu nilai integritas semua awalnya emang jujur. Makanya Jumat bersepeda kakak. Catat ya, cari aja di bisa googling. Kalau nggak hafal ya. Hafal lah insya Allah. Hafal lah ya, bisa ya. Nah Teh, kalau terakhir nih berarti harapan ke depan untuk keberlanjutan kampanye pariwisata anti korupsi ini seperti apa sih? Ya berarti pariwara anti korupsi. Pariwara anti korupsi. Saya pengennya ini berdampak. Terus pasti harus masif ya, continue. Jangan ketika ada lomba aja nih gitu. Terus udah aja gitu. Gongnya itu cuma pas lomba gitu. Iya, harusnya berarti kan harus continue. Harus masif ya, serentak bareng-bareng. Terus ya berdampak kepada masyarakat. Pokoknya kita harus konsisten. Intinya konsisten ya. Jaga integritas karena itu benteng utama. Terus ya konsisten ya, jaga itu gitu. Jadi jangan cuma pas acara wae. Iya. Gitu. Oke, Kang Teteh, mungkin kita udah di acara. Informasi sebelumnya mungkin tadi dimohon maaf kalau misalnya memang suaranya agak ada sedikit noise karena mungkin memang dengan cuaca yang hujan sangat. Jangan lupa like, subscribe, komen, follow sosial media Jabar dan untuk Inspektorat Jabar lagi. Baik Kang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di ASN Jabar, ikut bicara.